semuanya, selamat datang di Jurnalcast. Kali ini balik lagi sama aku Najwa Andira Salsabila sebagai host pada podcast kali ini. Kali ini Jurnalcast kembali lagi menemani kita semua dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya menarik. Gak lupa kita ditemani oleh beliau yang sangat disegani oleh siswa-siswi SMA Negeri 6 Karawang. Beliau adalah Wakasek Kesiswaan Bidang Kedisiplinan Siswa, yaitu Bapak Jaya Kusuma MPD. Kepada Bapak Jaya, terima kasih telah sama-sama hadir di podcast kali ini. Oke. Nah, Bapak, aku mau sharing mengenai tentang masalah yang dihadapi saat mendisiplinkan siswa-siswi SMA Negeri 6 Karawang. Nah, menurut Bapak pribadi itu seperti apa? Sebagai bidang kesiswaan. Masalah yang dihadapi ya banyak. Satu, kalau masalah yang dihadapi, saya nggak tahu latar belakang siswa itu di rumah mungkin berbeda-beda. Ada yang perhatiannya maksimal, ada yang mendapatkan kepedulian lebih baik dari orang tuanya. Kadang juga ada yang memang anak itu memiliki latar belakang yang broken ya, kalau kalian nyebutnya broken ya. Jadi susah untuk mengelola kedisiplinan karena memang satu, jumlah siswa kita sekarang udah mulai banyak ya, beda dengan dulu. Apalagi ketika berbicara awalnya, karena SMA 6 itu berdiri di wilayah Karangpawitan di Kepuh, otomatis itu mengkonfrontasi warga sekitar ya, tapi nyatanya memang banyaknya orang dari luar Kepuh, ada yang dari Kelari, ada yang dari Cikampek, Tegalwaru, Dengklok. Itu bisa mengakibatkan kalau dari segi keterlambatan udah pasti. Padahal siswa sebetulnya bisa mengestimasi perjalanan dari rumah ke sekolah itu berapa menit. Kadang anak itu banyak dulu nongkrong atau ketemu dulu temen lah, atau ya banyak lah ya godaan ya. Jadi ke sekolah itu biasanya mepet jam 7 kurang 5 atau kadang jam 7 pas. Padahal secara peraturan mereka sudah menandatangani tata tertib tuh semua ya. Termasuk awal juga menandatangani ya. Gitu. Nah, kalau itu dibaca dengan cermat, itu tuh yang saya sebut poin kedisiplinan. Sementara hukuman itu kata benda ya, abstrak dan disepakati gitu. Kalau hukuman bingung mau menghukum seperti apapun, saya balikin ke orang tua, mau nggak kerjasama dengan sekolah untuk mendisiplinkan siswa, terutama dari segi non akademis ya. Kalau akademis saya rasa udah baik, kalau udah berjalan dengan baik. Yang non akademis ya kayak ya tadi, satu, kadang ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah ya, itu paling susah. Terus ada juga yang terlambatnya itu luar biasa, kayak yang sengaja gitu, bisa datang jam 8, ada yang setengah 9 gitu. Ibaratnya mereka sudah dari situ aja udah tidak menghargai dirinya sendiri gitu. Jadi kedepannya mau seperti apapun hukuman atau disiplin yang diterapkan ya akan sama aja gitu, nggak mungkin ada perubahan kalau si siswanya tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Gitu paling. Baik Bapak. Ya, saya ingatkan nih untuk kalian semua tuh, terutama siswa SMA 6 ya. Tuh. Nah, untuk kalian dari bagaimana cara agar masalah tersebut dapat diselesaikan dari bidang kesiswaan ini, Bapak? Karena kan sudah sangat banyak gitu. Benar. Untuk menyelesaikan masalahnya variatif. Misal masalah kedisiplinan itu ada yang terlambat, ada kasus yang luar biasa ya. Saya rasa semua sekolah sekarang ada di fase yang sama gitu. Ya kalau berbicara trust issue di lingkungan masyarakat ya, karena ada kita sekarang tuh ada di posisi berbaur gitu dari gen baby boomer ya, milenial, Gen Z. Nah, kita harus paham tentang itu, dimana
sebenarnya Gen Z itu kategori generasi yang kritis menurut saya, cuma kadang-kadang kritis mereka tidak etis. Iya. Iya, mereka kadang ngomong nggak berdasar, tapi untuk masalah sosialis atau sosialnya mereka bagus. Contohnya dalam setiap event garapan dari anak SMA 6 selalu luar biasa hasilnya ya, milad, panen karya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri kadang kita melibatkan guru BK kalau untuk masalah kasus yang indisipliner ya, apalagi yang kasus kayak bolos, alfa, nah itu melibatkan semua wali kelas, orang tua, kesiswaan. Kalau misalkan semuanya beban dikesayahkan, aku bingung juga. Saya juga punya keluarga kan ya, masa harus ngurusin anak harus ngurusin siswa aja, walaupun memang siswa secara teknis ya anak saya juga. Iya. Cuma kadang kan ada siswa yang tidak terima ditegur, kadang-kadang ada yang apa sih ini urusan gua kasarnya gitu ya, padahal kan saya melakukan hal seperti itu. Sekolah tuh ibaratnya gini, wah, nggak kayak makan cengek. Tahu cengeknya? Tahu. Oke. Dimakan langsung lada tuh, langsung pedes. Di sekolah enggak, nanti dampaknya sekarang kamu belajar, sekarang kamu disiplin, sekarang kamu berbohong, sekarang kamu terlambat. Nanti dampaknya 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Gimana kalau misalkan posisi kamu udah bekerja? Iya, kalau misalkan kamu punya perusahaan sendiri, tapi kalau kerja sama orang kan nggak mungkin dong ada bos yang mengizinkan anak buahnya atau karyawannya datang terlambat. Nah itu hukum alam menurut saya. Nah harusnya siswa berpikirnya ke arah sana gitu tuh. Ya sekarang oke, kamu masih suka nongkrong, kamu masih suka main, kamu masih suka hepan lah sama teman-teman, nongkrong di mana, jalan-jalan bareng. Tapi ingat, waktu itu tidak stuck, tapi berjalan. Itu yang harus dipikirin tuh, perjalanan setelah lulus. Nah lo, makanya saya nggak bakal nyebut selamat ya udah lulus, enggak. Tapi saya kadang lebih bilang ya welcome to the jungle. Ini hutan yang sesungguhnya. Terus siapa yang bisa bertahan, siapa yang bisa survive, jadi apa menangnya. Gitu. Oke, itu Wak. Filosofi cengek berarti Wak. Bukan filosofi kesiswaan. Bukan, cengek. Cengek. Harus pedas. Nah, selanjutnya bagaimana solusi untuk menghadapi siswa yang melanggar peraturan? Solusi untuk menghadapi siswa yang melanggar peraturan. Minggu kemarin saya kerjasama dengan EPSA ya. Saya ralat dulu. Tadi awal ngenalin saya sebagai Wakasek, bukan saya staf Wakasek, tapi di bidang kedisiplinan, gitu ya. Nggak apa-apa, sama aja, kerjanya sama, ya. Karena berkoordinasi. Gitu. Jadi kalau cara untuk menangani ya, bingung. Terbentur dengan disiplin positif yang diterapkan oleh kurikulum Merdeka ya. Di SMA 6 kan kurikulumnya udah kurikulum Merdeka, sekolahnya udah sekolah penggerak, di mana tidak ada jurusan tapi lebih ke menghargai potensi siswa atau potensi peserta didik. Nah untuk masalah itu kadang berbenturan. Di sekolah saya harus tidak boleh main fisik ya, emang kalau main fisik mungkin kalau zaman saya sekolah dulu ya ada ya. Iya. Saya sering kadang-kadang digampar sama guru, tapi ya terima karena memang saya salah gitu. Malah kalau ngomong ke orang tua ditambahin, bukan dibela atau bukan, oh kenapa sayang, enggak, tapi lebih ke ya emang kamu yang salah gitu kan. Dan saya yakin ketika guru melakukan hal seperti itu tidak menggunakan dendam atau nafsu gitu, hanya untuk shock terapi aja ya, biar dia mikir bagi saya. Tapi kadang ada orang yang berpikiran ya sekarang harus lembut ke siswa. Pernah saya lihat video di TikTok tuh ada orang tua nyuruh anaknya untuk tidur pakai teorinya psikologis, tapi nggak didengar sama anaknya tuh. Ketika emaknya pakai naluri emak-emak, tidur nggak besok sekolah baru nurut. Itu kan bukti bahwasannya memang pendidikan dulu masih berperan loh untuk zaman sekarang, tahun sekarang gitu. Kayak misalkan sekarang anak cewek itu di rumah yakin dia kalau libur sekolah bangun pagi,
bantuin ngepel atau apa gitu tuh. Saya rasa ada gradasi itu di situ, di mana angkatan-angkatan sebelumnya untuk masalah teknis seperti itu mereka udah paham, mereka tidak akan pulang sebelum sekolah kembali bersih. Kalau bekas acara ya. Nah sekarang sekolah masih berantakan, udah pulang aja gitu ya, udah masa bodoh tuh. Karena berpikir ya ada tugasnya, nggak gitu. Artinya tanggung jawab kebersihan itu ya tanggung jawab bersama. Bukan sebagian orang atau ya memang ada caraka, tapi kan kalau kita membebani caraka terus, repot juga. Jadi untuk masalah penanganannya saya juga masih berpikir nih saat ini harus gimana ya, harus seperti apa gitu, karena ada beberapa siswa yang saya kasih waktu 3 bulan kemarin ya, dari Juli, Agustus, September, Oktober baru saya kumpulin kemarin di lapang. Bikin surat perjanjian. Ada yang ngumpulin, ada juga yang ya udahlah, gue udah kelas 12, bentar lagi lulus. Nah itu kan persepsi yang ya kok gitu ya cara mikirnya gitu kan. Harusnya kalau udah kelas 12 mikirnya, oh iya ya bentar lagi saya akan menyongsong masa depan yang lebih baik. Satu lebih rumit, bukan lebih baik, belum tentu lebih baik. Kenapa? Karena ya kamunya aja dari sekarang udah susah untuk ngikutin disiplin itu. Disiplin kan lebih ke sikap ya. Kamunya aja jaga sikap untuk disiplin itu ya, masya Allah ya. Kadang-kadang guru ngomong ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, yang terakhir, bagaimana solusi untuk menghadapi siswa-siswi SMA Negeri 6 Karawang yang melanggar peraturan? Guru cambuk. Canda. Kalau masalah untuk apa tadi, menghadapi ya? Iya. Waduh, berat ini menghadapi. Seolah-olah saya superhero kalau menghadapi ya. Solusinya ya saya berkoordinasi dengan orang tua, guru BK, guru mapel, wali kelas, dan yang terlibat di dalam roda kesiswaan ya, harus seperti apa gitu. Kayak misalkan telat, saya bingung juga untuk ngasih hukuman yang telat. Kita mau saklek, kadang orang tua banyak yang nggak terima, minta ya maklum atuh Pak telat 2 menit atau 3 menit. Sebenarnya itu kan tidak ada pemakluman. Ibaratnya kamu jadi TNI perang telat 3 menit, wah gugur dong. Gitu ya, kena tembak dong gitu tuh. Makanya bahkan dalam agama juga kan ada dalilnya tuh untuk menghargai waktu ya. Jangan sampai buang-buang waktu gitu. Nah itu kan hal yang kadang-kadang saya ngerasa aneh gitu. Makanya tadi saya bilang di awal, kepedulian orang tua itu paling utama, karena pendidikan paling dasar dan paling baik adalah keluarga, bukan sekolah. Sekolah itu hanya meluruskan, memfasilitasi potensi yang dimiliki siswa. Nah sementara untuk perhatian yang lebih ke hati, ya orang tua di rumah itu bukan tugas Bapak. Masa Bapak harus ikut ke rumah awal gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan ada yang curhat selama ini atau mau cerita ke saya welcome, ayo gitu. Kadang rumah saya juga dijadiin tempat untuk musyawarah ya. Kadang ada beberapa kelas 12 atau kelas 10 bahkan alumni yang masih sering ke rumah untuk ya sekedar ngopi, tapi ngopinya yang berisi lah ya. Bukan sekedar ngopi yang cuma sekedar ngobrol-ngobrol yang nggak jelas topiknya. Kadang-kadang kita bahas ini kemajuan sekolah, kemajuan negara ini gimana nih gitu tuh. Itu obrolannya berat sih ya kadang-kadang, tapi kita harus bahas gitu karena memang kita terlibat di dalam hal itu. Kita adalah sebagai pemeran di katakanlah itu film lah ya. Kita pemeran utama di situ. Masa harus jadi apresiator? Pemain dong. Kalau apresiator ya biarin aja orang-orang luar ya yang menonton dan menilai SMA 6 itu kayak gimana sih gitu. Jadi solusinya ya tadi koordinasi dengan guru BK, orang tua dan wali kelas serta guru-guru yang lain. Itu udah. Nah teman-teman, itu sekilas dari Bapak Jaya Kusuma tentang kedisiplinan yang ada di SMA Negeri 6 Karawang ini. Oke guys, cukup sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak Jaya. Sama-sama Pak. Semoga informasi ini bermanfaat dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 6 Karawang lebih disiplin lagi ya. Amin. See you
di next episode. Bye bye.